Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi ini ba'da subuh kita bersyukur bisa duduk lagi dalam majelis via online, baik yang disiarkan langsung oleh media sosial Rumaiso dan Instagram Abdul Wasikal, serta lewat Zoom Khobar Islam Academy maupun yang merelay yang lainnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam kebaikan. Kita kembali mempersiapkan Ramadan dengan mengkaji dari buku Panduan Ramadan Kontemporer. Anda bisa segera miliki buku ini lewat marketplace di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Muslim Life Shop. Muslim Life Shop bahkan ada gratis ongkir saat ini ya. Bisa langsung menuju ke akun Rumaiso Store atau pesan langsung lewat WhatsApp di toko Wifi di 0852 00171222 atau langsung ke reseller yang sudah ada 36 di berbagai kota. Ya, bisa langsung lihat misalnya Anda di Karawang, misalnya Anda di Jakarta Selatan, langsung lihat di ruwifi.store _reseller, atau bisa lihat di Instagram ruwifi.store, itu ada linknya, atau di link Instagram kami untuk memperoleh buku-buku kami yang ada, dan bisa segera untuk memiliki untuk bahan memandu kajian ya hari demi hari yang kita nanti lewati dari Senin sampai Jumat ya. Kita akan mengkaji masalah Panduan Ramadan Kontemporer ini, buku Panduan Ramadan Kontemporer ini. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk menentukan awal Ramadan. Dan tema yang saya angkat di flyer yaitu puasa dan hari raya bersama-sama. Tujuan pembahasan ini supaya kita tahu bagaimana sunnah Nabi SAW dalam puasa dan berhari raya. Kapan mulai puasa dan kapan berhari raya. Juga kita melihat pada kebersamaan ini diperintahkan dalam kita berpuasa dan berhari raya. Jadi tidak mementingkan kelompok, tidak mementingkan ormas, tidak mementingkan partai, tidak mementingkan lembaga, tidak mementingkan komunitas. Tapi kebersamaan satu negeri itu penting. Nah, sekarang kita lihat menentukan awal Ramadan di halaman 37 dari buku Panduan Ramadan Kontemporer. Monggo dibaca. Menentukan awal Ramadan dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut. 1. Melihat hilal Ramadan. 2. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. 1. Melihat hilal Ramadan, hilal ya, awal bulan ya. 2. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sekarang yang pertama kita melihat hilal Ramadan. Silakan. Dasar dari hal ini adalah firman Allah, yaitu Al-Baqarah 185. Dan ini sekaligus ayat juga menunjukkan wajibnya puasa. Dan puasanya dikaitkan dengan bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra faliyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Karena itu barang siapa di antara kamu menyaksikan di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Al-Baqarah ayat 185. Nabi SAW bersabda, Asy-syahru tis'un wa isyruna laylatan. Fala tasumu hatta tarawhu fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Apabila bulan telah masuk ke 29 malam dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, menurut mayoritas ulama, jika seorang yang adil atau soleh
dan terpercaya melihat hilal Ramadan, beritanya diterima. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Kemudian aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa. Kalau pengertian dari adil itu, ini dilihat oleh seorang yang adil. Satu orang saja, yang penting adil. Adil itu soleh. Kalau disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama Syafi'iyah, adil itu maknanya tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, dia itu adil, terpercaya. Ya, bukan pendusta berarti ya, ini terpercaya. Dia melihat bulan sabit awal bulan Ramadan, ya, nanti di akhir Sya'ban itu dilihat. Walaupun cuma satu orang saja persaksiannya ini, maka berdasarkan hadis ini persaksiannya itu diterima. Dia di sini yang kita lihat dalam hadis Ibnu Umar ya. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal, aku beritahukan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya. Aku berarti satu orang. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa. Lihat, Ibnu Umar tidak puasa sendiri. Ibnu Umar tidak ambil persaksiannya, sudahlah saya puasa sendiri saja, saya nggak usah suruh yang lainnya itu puasa, enggak. Dia tetap ajukan ini pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mau terima nggak persaksiannya. Lantas yang umumkan adalah Rasulullah SAW sebagai pemimpin saat itu. Umpan kepada halayak ramai, kepada rakyat, ayo kita puasa. Satu orang yang melihat, bukan dia yang melaksanakan puasa sendiri, bukan. Dia ingin yang lainnya juga puasa, maka tugasnya dilaporkan pada pemimpin. Pemimpin nanti yang punya kuasa mengajak rakyat untuk berpuasa. Nah, ini kita praktekkan ini. Seandainya persaksian Ibnu Umar itu ditolak, ya tetap di sini mungkin ada pertimbangan yang lain. Seandainya loh ini. Tapi kan di sini diterima. Maka kebersamaan itu penting. Maka Rasulullah SAW suruh yang lainnya itu berpuasa bersama-sama. Itu ya, ini untuk hilal Ramadan ya, menentukan awal bulan Ramadan. Ya, terus. Sedangkan untuk hilal Syawal mesti dengan 2 orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in guma alaikum fa akmilu salasina fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Nah, lihat ya. Sini disebutkan 2 orang saksi. Semuanya tadi disebutkan untuk berpuasa ketika melihat hilal untuk Idul Fitri, ya, untuk nusuk, yaitu untuk Idul Adha. Idul Fitri kita itu puasa nanti melihat hilal dulu, kemudian Idul Adha juga kita berkurban, berhari raya Idul Adha juga dengan melihat hilal. Jika hilal tidak terlihat fa in gumma alaikum, jika hilal tidak terlihat maka fa akmilu salasin, bulan tersebut digenapkan 30 hari. Dan di sini sebutkan 2 orang saksi untuk hilal secara umumnya, tapi kan dikhususkan nanti untuk puasa Ramadan, awal puasa Ramadan cuma 1 orang saksi sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi. Coba kita perhatikan dalam hadis ini. Dalam hadis ini dipersyaratkan 2 orang saksi ketika melihat hilal Ramadan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadan cukup dengan 1 saksi karena hadis ini dikhususkan dengan hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Nah, hadis ini dicukupkan dengan hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Jadi dikompromikan, kalau hilal secara umum 2 saksi, tetapi kalau hilal untuk masuknya awal Ramadan cukup dengan 1 saksi. Nah, kenapa sering kita bicarakan untuk hilal Ramadan dan hilal Syawal? Karena kaitannya hilal Ramadan, Syawal, dan Idul Adha. Karena ini kan kaitannya dengan
puasa Idul Fitri dan kita mau berhari raya Idul Adha. Kalau bulan-bulan lainnya tidak setegas ini, maksudnya tidak sepenting ini gitu. Karena di situ ada di Ramadan tuh puasa wajib. Ya. Kalau berhari raya berarti sini puasanya itu berakhir. Kalau Idul Adha ini kaitannya juga dengan ibadah. Ada situ ibadah haji juga selain ibadah kurban. Nah, apabila malam 30 Sya'ban tidak terlihat hilal, kita pernah menyaksikan juga di beberapa sidang isbat, karena hilal itu tertutup, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Sering kita lihat seperti itu. Ya. Kalau Anda sering, jamaah sering menyaksikan sidang isbat, kalau saya sejak kecil tuh sudah tahu ada sidang isbat tuh. Kalau kami dulu saya kecilnya di Indonesia Timur, itu biasanya mau sholat tarawih saya kita kapan mulai, kita nunggu sidang isbat Kemenak itu dari Jakarta, padahal kita punya perbedaan waktu 2 jam kan, taruhlah jam 6 gitu ya baru keputusan untuk keluar atau ada penglihatan ya, kita baru tahu jam 8 malam kalau di Indonesia Timur. Untuk menunggu terus ya, ternyata di sana nunggu keputusan dari Kemenak yang akan bersidang pada akhir Sya'ban. Jadi 29 malam, jadi malam ke-30 Sya'ban mereka akan bersidang. Jika memang hilal terlihat berarti besok itu bukan 30 Sya'ban namun masuk 1 Ramadan. Tapi kalau hilal tidak terlihat karena di sini tertutup awan, tertutup mendung, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Nah, sekarang kita lihat Apabila pada malam ke-30 Sya'ban belum juga terlihat hilal karena terhalangi oleh awan atau mendung, maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, kita jalani konsekuensi hadis seperti itu ya. Disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Terus salah seorang ulama Syafi'i, Al-Mawardi rahimahullah mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa ketika diketahui telah masuk awal bulan. Ya. Untuk mengetahuinya adalah dengan salah satu dari 2 perkara. Boleh jadi dengan ru'yah hilal untuk menunjukkan masuknya awal Ramadan. Bisa jadi dengan ru'yah hilal ya, ini yang pertama, atau boleh jadi pula dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Terus karena Allah menetapkan bulan tidak pernah lebih dari 30 hari dan tidak pernah kurang dari 29 hari. Nah, bulan itu tidak pernah lebih dari 30 hari, tidak pernah 31 dan tidak pernah kurang dari 29 hari, tidak 28, tidak 27. Pokoknya antara 29 atau 30. Terus jika terjadi keraguan-raguan pada hari ke-29, maka berpeganglah dengan yang yakin, yaitu hari ke-30, dan buang jauh-jauh keraguan yang ada. Nah, jika terjadi keraguan-raguan pada hari ke-29, maka berpeganglah dengan yang yakin, yaitu hari ke-30. Dan buang jauh-jauh keraguan yang ada. Nah, ini nukilan dari Al-Hawi Al-Kabir, dari Al-Mawardi. Nah, sekarang puasa dan raya bersama pemimpin dan mayoritas manusia. Jika salah seorang atau satu organisasi melihat hilal Ramadan atau Syawal, lalu persaksiannya ditolak oleh penguasa, apakah yang melihat tersebut mesti puasa atau mesti berbuka? Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Nah, di sini misalnya ada seorang menyaksikan hilal atau satu organisasi melihat hilal, kemudian dilaporkan kepada pemerintah, dilaporkan kepada penguasa, lantas penguasa menolaknya. Nah, orang yang melihat ini bagaimana? Apakah dia berpuasa ataukah tidak? Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kita lihat pendapat yang ada. Salah satu pendapat menyatakan bahwa ia mesti puasa jika ia melihat hilal Ramadan dan ia mesti berbuka jika ia melihat hilal Syawal. Namun keduanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak menyelisih mayoritas masyarakat di negeri tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat Ibnu Hazm. Dalilnya adalah firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Ini dilihat ya, salah satu pendapat menyatakan bahwa ia mesti puasa. Karena dia lihat kan, dia mesti puasa jika ia melihat hilal Ramadan. Dan ia mesti berbuka jika ia melihat hilal Syawal.
Namun karena penguasa menolaknya, dia lakukan sembunyi-sembunyi agar tidak menyelisih mayoritas masyarakat. Ingat, agar tidak menyelisih mayoritas masyarakat. Pendapat lainnya menyatakan bahwa hendaklah orang yang melihat hilal secara bersendirian berpuasa berdasarkan hilal yang ia lihat. Namun hendaklah ia berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat yang lainnya katakan kalau puasa bisa puasa sendirian dia karena dia melihat hilal. Tapi kalau dia berhari raya, nanti dia berhari raya bersama masyarakat. Ini pendapat yang kedua. Terus sedangkan pendapat yang terakhir menyatakan bahwa orang tersebut tidak boleh mengamalkan hasil ru'yah. Ia harus berpuasa dan berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya. Dalil dari pendapat terakhir ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pendapat yang terakhir tidak boleh mengamalkan hasil ru'yah tadi, tapi untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah, bersama masyarakat yang ada di negerinya, karena kan dikoordinasikan oleh penguasa, maka semuanya serentak itu berpuasa atau berhari raya. Maka tunggu hasil itu. Dalil dari pendapat terakhir ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Lihat, puasa dimulai, Idul Fitri dimulai, dan untuk Idul Adha dimulai kita bersama-sama. Nah, ketika menyebutkan hadis tersebut, ini Imam Tirmidzi ya dibaca. Ketika menyebutkan hadis tersebut, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah menyatakan, sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan puasa dan hari raya hendaknya dilakukan bersama jamaah, yaitu pemerintah, kaum muslimin, dan mayoritas manusia atau masyarakat. Pengertian jamaah itu ada dua ya, jamaah. Pertama, jamaah dari sisi bersatu di atas kebenaran. Walaupun dia seorang diri. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang berada di bawah kepemimpinan yang sah, kepemimpinan penguasa yang sah. Nah, kata Imam Tirmidzi tadi ketika menafsirkan hadis as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun, ia katakan puasa dan hari raya hendaknya dilakukan bersama jamaah dan masyarakat. Terus ada keterangan di bawahnya lagi. Pendapat terakhir ini menjadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat inilah pendapat yang kami nilai lebih kuat. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, lihat, penjelasan ini lebih kuat. Atau pendapat yang terakhir ini lebih kuat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ya, berarti di sini kami garis bawahi ada 3 pendapat dalam masalah ini, menunjukkan bahwasanya ada khilaf kuat. Ada selisih pendapat kuat. Tadi ya, jadi dia melihat hilal tapi ditolak oleh penguasa, maka dia puasa sembunyi-sembunyi. Dan ia mesti berbuka jika ia melihat hilal Syawal. Namun dilakukan sembunyi-sembunyi. Sedangkan ada pendapat kedua, puasanya bisa sembunyi-sembunyi, hari rayanya bersama-sama. Kalau yang ketiga itu, kalau persaksiannya ditolak, maka ia harus berpuasa dan berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya, yaitu bersama pemerintah berarti. Nah, pendapat terakhir ini dari Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah punya pembahasan panjang lebar tentang ini. Ada di Majmu' al-Fatawanya. Ada beberapa logika yang beliau tampilkan dengan memahami dalil-dalil, dan ini sangat memuaskan sekali. Ya, ini sangat memuaskan sekali. Tapi kalau kita coba lihat 3 pendapat tadi dalam mazhab Syafi'i, ya,
dalam mazhab Syafi'i memilih pendapat yang pertama, yaitu puasanya sembunyi-sembunyi, berbukanya nanti untuk hari raya yang sembunyi-sembunyi juga, artinya tidak terang-terangan. Sayangnya di negeri kita ini ya semua mementingkan ego masing-masing gitu. Ya, tidak mau mementingkan kebersamaan. Ya, yang punya lembaga ini, punya ormas ini, punya ya perkumpulan ini, pokoknya gua gitu. Gak peduli amat dengan lu gitu. Padahal kebersamaan itu penting dalam hal ini. Nah, di antara alasan-alasannya kita bisa lihat dari pemaparan dari Ibnu Taimiyah berikut ini. Saya nukil beberapa penjelasan dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya sampai di halaman 43 nanti, coba dibaca. Perlu diketahui bahwa hilal bukanlah sekedar fenomena alam yang terlihat di langit. Namun hilal adalah sesuatu yang telah masyhur di tengah-tengah manusia, artinya semua orang mengetahuinya. Hilal itu bukan sekadar fenomena alam, bukan hanya hilal yang terlihat. Bulan sabit yang terlihat. Kalau kita terjemahkan hilal itu enaknya bulan sabit sebenarnya, arti hilal. Itu bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat setelah terjadinya konjungsi pada arah dekat matahari terbenam yang menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Nah itu hilal ya, bulan sabit muda pertama. Jadi bukan fenomena alam, oh itu bulan sabit muda pertama itu muncul tuh, nah, itu fenomena alam, bukan hanya itu. Namun pengertian yang lain dari hilal itu adalah sesuatu yang telah masyhur di tengah-tengah manusia. Coba kita lihat perkataan dari Ibnu Taimiyah berikut ini dalam Majmu' Fatawanya. Hilal asalnya bermakna kata zuhur atau nampak dan raf'us sa'ud, meninggikan suara. Hilal asalnya bermakna itu zuhur, kelihatan. Raf'us sa'ud, meninggikan suara tinggi. Nah, berarti tampak kan ya. Terus yang namanya hilal. Yang namanya hilal adalah sesuatu yang tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Sesuatu yang tersebar ya dan diketahui oleh orang banyak. Ya, terus. Jika hilal hanyalah nampak di langit saja dan tidak nampak di muka bumi, diketahui orang banyak, maka semacam itu sama sekali tidak dikenai hukum baik secara lahir maupun batin. Makanya tadi Ibnu Umar lihat hilal seorang diri, lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi benarkan persaksiannya, lantas diumumkan. Maka bukan hanya dari Ibnu Umar itu melihat hilal tadi, namun dari apa yang diumumkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Terus Akar kata dari hilal sendiri adalah dari perbuatan manusia. Tidak disebut hilal kecuali jika ditampakkan. Ya. Sehingga jika hanya satu atau dua orang saja yang mengetahuinya, lantas mereka tidak mengabarkan pada yang lainnya, maka tidak disebut hilal. Nah, Ibnu Taimiyah katakan gini, jika satu dua orang saya yang lihat, tidak ngomong-ngomong ke yang lainnya, maka tidak disebut itu melihat hilal. Terus. Karenanya, tidak ada hukum ketika itu sampai orang yang melihat hilal tersebut mengabarkan pada orang banyak. Berita keduanya yang menyebar luas, yang nantinya disebut hilal karena hilal berarti mengeraskan suara dengan menyebarkan berita kepada orang banyak. Yang menyebarkan berita kepada orang banyak. Jadi orang banyak tahu, halayak ramai itu tahu gitu. Bukan orang per orang, bukan per kelompok, bukan. Terus beliau SAW mengatakan pula, masih dari perkataan Ibnu Taimiyah, Allah menjadikan hilal sebagai waktu bagi manusia dan sebagai tanda waktu berhaji. Ini tentu saja jika hilal tersebut benar-benar nampak bagi kebanyakan manusia dan masuknya bulan begitu jelas. Jika tidak demikian, maka bukanlah disebut hilal dan syahr, masuknya awal bulan. Dasar dari permasalahan ini bahwa Allah mengaitkan hukum syar'i semacam puasa, Idul Fitri dan Idul Adha dengan istilah hilal dan syahr, masuknya awal bulan. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit. Katakanlah, hilal, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Al-Baqarah ayat 189. Maka tadi sama ya. Di situ Allah mengingatkan hukum syar'i, ada puasa, Idul Fitri, Idul Adha dengan
istilah hilal dan syahr, maksudnya awal bulan. Nah, tadi disebutkan hilal ini sebagai waktu bagi manusia dan sebagai tanda waktu berhaji. Nah, ini tidak bisa kita katakan berlaku, yang melainkan sudah tersebar di kalangan banyak manusia, di kalangan banyak orang gitu. Nah, terus Ibnu Taimiyah juga menjelaskan. Syarat dikatakan hilal dan syahr masuknya awal bulan apabila benar-benar diketahui oleh kebanyakan orang dan nampak bagi mereka. Misalnya saja ada 10 orang yang melihat hilal namun persaksiannya tertolak. Ini Ibnu Taimiyah berikan ibarat ya, 10 orang lihat hilal, terus persaksiannya tertolak. Terus Lalu hilal ini tidak nampak bagi kebanyakan orang di negeri tersebut karena mereka tidak memperhatikannya. Maka 10 orang tadi sama dengan kaum muslimin lainnya. Sebagaimana 10 orang tadi tidak melakukan wukuf, tidak melakukan penyembelian Idul Adha, dan tidak sholat Id kecuali bersama kaum muslimin lainnya. Maka begitu pula dengan puasa, mereka pun seharusnya bersama kaum muslimin lainnya. karena Nabi SAW itu bersabda, sumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahun. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Nah, lihat di sini ya, 10 orang persaksinya ditolak, maka dia dianggap sama seperti yang lainnya. Karena kalau 10 orang ini lihat, terus tidak dianggap oleh penguasa, misalnya ini terjadi di Saudi ya, dia ditetapkan ada wukuf ya. Tidak mungkin dia wukuf juga 10 orang ini pergi datang ke Arafah terus dia wukuf ketika itu. Tidak mungkin itu. Dan 10 ini aneh nantinya kalau dia lakukan sholat Id juga sendirian gitu ya. Kalau 10 orang ini menyaksikan hilal, maka Ibnu Taimiyah lebih cenderung tadi pada pendapat ketiga. Ya sudah tertolak, maka tidak dipakai pendapatnya, diambil apa yang diputuskan penguasa, maka ujung-ujungnya kebersamaan. Kebersamaan itu penting. Maka Imam Ahmad, coba perhatikan, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya berkata, yasumu mal imam wa jama'atil muslimin fi sahwi wal ghaimi. Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung. Ya, baik dalam keadaan cuaca cerah atau mendung. Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya. Imam Ahmad juga mengatakan, yadullahi 'alal jamaah. Allah akan senantiasa bersama para jamaah kaum muslimin. Ya, yang bersama-sama gitu. Allah memihak pada itu. Jadi dari 3 pendapat yang ada, jika ada persaksian yang ditolak, maka keputusan penguasa itu yang lebih dimenangkan di sini. Dan ada kaidah fikih juga, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dari seorang hakim, penguasa, pemimpin, maka itu mengatasi perselisihan-perselisihan yang ada. Terus sekarang jika satu negeri melihat hilal, apakah berlaku bagi negeri lainnya? Arab Saudi lihat hilal, Indonesia tidak. Apakah ru'yatul hilal di Saudi ini berlaku juga untuk Indonesia? Nah, gampangannya seperti itu kita pahami. Coba kita lihat di sini di bawah. Misalnya ketika di Saudi Arabia sudah melihat hilal, apakah mesti di Indonesia juga berlaku hilal yang sama? Ataukah masing-masing negeri berlaku hilal sendiri-sendiri? Nah, coba lihat kenapa di Saudi kadang lebih di kita belum, di Indonesia itu belum melihat hilal, tapi di Saudi itu sudah. Nah, penjelasannya begini. Anggapnya saya anggap ini garis lurus ya, garis lurus. Bulan ada di bawah sini nih. Bulan ada di bawah mau naik ya. Indonesia di timur, kalau kita lihat di peta dunia itu di timur, dan Saudi Arabia itu di baratnya. Kan matahari terbit itu dari sebelah timur dulu. Maka gelapnya dari timur dulu baru kemudian barat. Nah, ketika matahari tenggelam nanti bulan sabit naik nih. Bisa jadi ketika terbitnya di Indonesia atau hilal itu mau muncul, ini belum. Ketika tenggelam matahari ini belum, biasanya dilihat pada tenggelam matahari. Ya. Karena namanya saja tadi hilal itu awal bulan ya kan.
Jadi ketika mulai muncul, jangan pas sudah malam baru muncul gitu, bukan, tapi pas maghribnya. Maka dilihat itu biasanya pas mau maghrib. Nah ketika sudah misalnya maghrib jam 6 di timur Indonesia, di tengah maupun di barat, ya belum terlihat. Nah hilal itu masih di bawah garis ini, garis terbit, gambarannya gitu. Nah ketika beralih ke barat di Myanmar, Thailand, terus India, terus baru Saudi, ya ternyata naik. Nah di sana sudah terlihat nih hilal sudah naik. Ketika tenggelam matahari di sana 4 jam kemudian dari Indonesia Barat ya, maka hilal sudah terlihat. Di sana sudah melihat hilal, di Indonesia belum. Maka bagaimana tentang permasalahan ini? Kita pakai hilal sana ataukah pakai hilal Indonesia? Nah sekarang kita lihat berikut ini kami nukilkan keterangan dari para ulama yang duduk di Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Ini semacam MUI yang ada di Indonesia. Ini dipilih ulama-ulama yang berkompeten. Di situ ada yang memang pakar fikih, ada yang pakar muamalat, ada yang pakar akidah. Ya, setiap orang yang punya kepakaran di situ, para doktor, ya, para ulama besar, ulama senior itu dimasukkan, dipilih oleh Kerajaan Saudi Arabia, dimasukin di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah tadi. Nah, sekarang pertanyaan coba kita lihat di halaman 44. Bagaimana menurut Islam mengenai perbedaan kaum muslimin dalam berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Mengingat jika salah dalam menentukan hal ini, kita akan berpuasa pada hari yang terlarang, yaitu hari Id, atau akan berhari raya pada hari yang sebenarnya wajib untuk berpuasa. Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai masalah yang krusial ini, sehingga bisa jadi hujah atau argumen bagi kami di hadapan Allah. Apabila dalam penentuan hari raya atau puasa ini terdapat perselisihan, ini bisa terjadi ada perbedaan 2-3 hari. Jika agama Islam ini ingin menyelesaikan perselisihan ini, apa jalan keluar yang tepat untuk menyatukan hari raya kaum muslimin? Nah, lihat ya di sini ada perbedaan. Akan berhari raya dan tadi mulai puasa ya. Kalau setelah penentuan ya bisa puasa pada hari terlarang. Ini terjadi perselisihan, mungkin ini bisa terjadi perbedaan 2-3 hari, bisa ya. Jika agama Islam ini ingin menyelesaikan perselisihan ini, apa jalan keluarnya? Nah sekarang jawaban. Jadi Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta. Para ulama telah sepakat bahwa terbitnya hilal di setiap tempat itu bisa berbeda-beda dan hal ini terbukti secara indrawi dan logika. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat mengenai teranggapnya atau tidak hilal di tempat lain dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi dimaklumi dulu perbedaannya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya hilal Saudi dipakai juga di Indonesia. Tapi ada pendapat yang mengatakan hilal Indonesia ya untuk Indonesia saja, kalau belum lihat ya belum lihat, hilal Saudi ya hilal Saudi sendiri gitu. Terus dalam masalah ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah yang menyatakan teranggapnya hilal di tempat lain dalam penentuan awal dan akhir Ramadan walaupun berbeda matali wilayah terbitnya hilal. Ya. Pendapat kedua adalah yang menyatakan tidak teranggapnya hilal di tempat lain. Masing-masing dari 2 kubu ini memiliki dalil dari Alkitab, As-Sunnah dan Qiyas. Terkadang dalil yang digunakan oleh kedua kubu adalah dalil yang sama, sebagaimana mereka sama-sama berdalil dengan firman Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Karena itu barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Ya, kalau ini tentang haji, begitu juga firman Allah, "Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj." Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit. Katakanlah, hilal, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ya, terus mereka juga sama-sama berdalil dengan hadis. Jadi kedua pendapat ini dalilnya sama gitu. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Baca artinya? Berpuasalah karena melihat hilal, begitu pula berhari rayalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini kata Al-Lajnah Ad-Daimah, 2 pendapat ini yang katakan menganggap di sana sudah melihat, di sini nanti berlaku sama juga. Ada yang katakan tiap negeri ya berpegang dengan penglihatan hilal masing-masing. Dalilnya 3 ini sama gitu. Terus perbedaan pendapat menjadi 2 kubu semacam ini sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil. Kesimpulannya bahwa dalam masalah ini masih ada ruang untuk beristihad. Oleh karena itu, para pakar fikih terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga saat ini.
Para pakar fikih itu terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga saat ini. Jadi memang perbedaannya kuat di sini ya. Terus tidak mengapa. Tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil ru'yah negeri yang berbeda atau berbeda matali, beda wilayah terbitnya hilal. Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Nah, ini yang digarisbawahi ya. Jika terjadi perselisihan pendapat, baiknya dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Terus, jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya. Maka baiknya ikuti penguasa ya, dan hilanglah perselisihan yang ada ketika itu, karena semuanya mau bersatu, semuanya mau bersama-sama. Terus, namun jika penguasa di negeri tersebut bukanlah muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama di negeri tersebut. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa Ramadan dan melaksanakan sholat Id. Ya, semuanya pokoknya ingin bersatu, baik di negara yang mungkin bukan mayoritas Islam ya, tapi ada majelis ulamanya, maka pakai patokan dari majelis ulamanya juga. Hanya Allah yang beri taufik. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, pertama, kalau menentukan awal Ramadan dengan dua cara. Pertama, ru'yatul hilal. Dan yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kalau terjadi, di sini disebutkan lagi kalau misalnya ada yang melihat hilal tetapi ditolak oleh penguasa, maka ada 3 pendapat tadi. Ada yang katakan puasanya diam-diam, hari rayanya diam-diam. Terus yang kedua, puasanya diam-diam tapi hari rayanya bersama dengan penguasa. Kemudian yang ketiga, puasa dan hari rayanya tadi tetap bersama penguasa. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang pembahasan terakhir yaitu gimana kalau di satu negeri itu terlihat hilal, di negeri kita belum. Apakah kita harus ikut hilal yang sana? Nah, kalau pendapat yang paling kuat di sini dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tadi, kita lihat kembali ke keputusan penguasa itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan pagi ini, dan monggo kami beri kesempatan untuk bertanya. Nanti pembahasan ini akan berlanjut lagi pada hari Senin ya. Kalau besok pagi saya buka untuk majelis offline di sini, dan materinya adalah Firqatun Najiyah. Hari Ahad nanti Bulughul Maram kitab salat. Baik, belum ada pertanyaan di YouTube. Silakan kalau mau tanya nanti saya pantau. Ini uang denda. Saya buka dulu pertanyaan tentang puasa dulu ya. Sama di Facebook juga belum ada yang bertanya. Sekarang di Instagram. Instagram masih menunggu. Ya, baik. Bisa dari chat dulu yang di Zoom Kobar Islam Academy, monggo dari chat. Silakan admin dari chat bisa dibaca. Baik, admin di Zoom silakan. Lewat chat Ustaz? Ya, silakan lewat chat dulu monggo. Silakan yang di Zoom. Bismillah di tempat anak, Mas. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, apakah boleh puasa bulan Sya'ban di hari Senin sampai hari Jumat? Dan satu lagi Ustaz, jika suami istri sholat berjamaah di rumah dan imam mengucap amin, apakah makmum mengucap amin juga Ustaz? Iya, amin diucapkan barengan ya. Amin diucapkan barengan. Terus kalau mau puasa Sya'ban sini sampai Jumat juga boleh. Yang penting tidak sebulan full seperti Ramadan. Mayoritas hari saja boleh. Silakan. Ya, terus berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anak punya tabungan di atas 3,5 juta dan anak tidak tahu itu sudah berapa tahun. Bagaimana anak mengeluarkan zakatnya dan bagaimana jika anak menyicil untuk mengeluarkan zakatnya, apakah boleh? Jazakumullah khairan. Menyicil untuk keluarkan zakatnya namanya qadha zakat, boleh. Kemudian kalau sudah di atas 3,5 juta tadi, baiknya sudah dihitung zakatnya sejak memiliki uang tersebut ya. Jika uang sudah dimulai dari 3,5 juta tadi, sudah dihitung zakatnya, nanti kena 2,5%. Coba diingat-ingat lagi, sudah berapa tahun? Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi berikutnya, di chat dulu. Saya sering kali di hari-hari akhir masa haid mengecek apakah darah sudah berhenti dengan mengusap dengan tisu, lalu bersih putih. Tapi selang beberapa jam mengecek pakaian dalam ada flek, kadang cuma 1 titik kecil sekali. Apakah itu masih dianggap haid karena masih bersambung dengan masa haid? Iya, itu masih dianggap haid. Itu masih dianggap haid terus. Kalau salah berijtihad, apakah berdosa? Misal harusnya belum sholat tapi malah sholat, atau harusnya sudah sholat tapi malah belum sholat, bukan sengaja menunda tapi karena mengira belum selesai karena khawatir ada flek susulan. Kalau saran saya gini, ini bukan saya bahas masalah ijtihadnya ya. Jadi kaidah untuk ibu biar tidak salah saja, maka ketika ada darah itu tidak sholat. Jadi ketika masih ada flek berarti tidak sholat. Tapi misalnya ada pagi sudah tahu suci gitu, terus siang keluar lagi. Nah, maka antara waktu ini berarti waktu sucinya. Yang ketika flek keluar lagi maka dianggap itu haidnya lagi. Nanti dia tunggu lagi sampai fleknya ini bersih. Dia tidak sholat dulu. Nah, ketika sudah bersih, jufuf tandanya itu kering atau qasatul bayda keluar cairan putih, maka ketika itu dia kembali lagi mandi kemudian sholat. Ya, perlakukan saya seperti itu kalau memang nggak stabil seperti ini haidnya. Satu lagi lewat chat. Masih seputar haid Ustaz? Ya. Apabila sudah berhenti haid dengan keluar cairan kuning atau sudah berhenti lalu 2 hari kemudian keluar flek darah, apakah itu termasuk darah istihadah? Lalu apabila dia berpuasa, apakah sah puasanya? Cairan kuning dan sudah gimana kok bisa dihitung istihadah tadi, coba diulang. Apabila sudah berhenti haid dengan keluar cairan kuning atau sudah berhenti lalu 2 hari kemudian keluar flek darah, apakah itu termasuk darah istihadah? Flek. Lalu apabila dia berpuasa, apakah sah? Fleknya dilihat lagi, kalau ini memang ciri-ciri darah haid, maka ini haidnya nggak stabil nih, maka dihukumi haid lagi. Apalagi masih dekat seperti itu, dihukumi haid. Nanti tunggu sampai fleknya bersih lagi, baru kemudian dia mandi dan kembali sholat. Baik, bisa ke raise hand silakan. Kepada Dianti, Bapak Doi, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Pak Ustaz. Iya. Apabila kita tarawih, berapa cara Nabi Muhammad SAW? Ya, tarawih terus? Ya, saat yang biasanya Muhammad SAW melakukan. Kalau Nabi SAW melakukan 11. Oh, 11. Kan ada yang 20 tuh Pak Ustadz ya? Boleh juga 20, 23 sampai 40 juga boleh, karena sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat. Nanti saya akan bahas di pembahasan sholat tarawih. Nah,
Satu lagi Pak Ustadz boleh? Iya, silakan. Wanita di bulan puasa ini sebaiknya ikut tarawih di masjid atau di rumah saja, apalagi sekarang pandemi. Pertama nanti dilihat keadaan. Kalau ibu tanyakan tentang pandemi ya. Kalau pandemi itu lihat keadaan, kalau mau pergi ke masjid atau tidak. Itu wilayah rawan atau tidak. Kalau di wilayah rawan ya nggak usah ke masjid, di rumah saja. Ya, untuk mengurangi mudarat. Namun kalau ibu tidak tanya kaitannya dengan pandemi, maka rincian untuk ibu-ibu tetap sholat terbaik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah bagi ibu-ibu di rumah. Kata Nabi SAW dalam hadis Ummu Salamah, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat untuk perempuan adalah di bagian dalam dari rumahnya. Namun ada keadaan yang kedua, wanita itu ada yang kalau sholat di rumah tidak bisa konsentrasi, tidak bisa khusyuk, dikarenakan mungkin dia tidak biasa sholat. Ya kalau tarawih kan sholatnya panjang, lama gitu ya, 11. Memang kalau tidak kuat seperti itu, dia bisa tetap semangat sholat tarawih, dia bisa pergi ke masjid dan sekadar boleh. Saya tidak bilang wajib, tidak bilang sunnah, namun sekadar boleh ke masjid. Gitu. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz atas pencerahannya, jazakillahu khairan, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Allah senantiasa memberikan Ustadz dan tim kesehatan dan dimudahkan dalam berdakwah. Amin. Ustadz mau bertanya terkait mani pada wanita. Nah, saya kan belum menikah Ustadz. Cuman kemarin itu saya tuh terpikir terkait jima gitu Ustadz. Nah, terus keluar cairan. Nah, saya itu tadinya menganggapnya, kan saya pernah baca seperti di konsultasi syariah seperti itu, bahwa saya udah nangkepnya secara umum aja bahwa kalau cuman terfikirkan membayangkan jima atau seperti itu kan keluarnya mandi. Nah jadi saya kalau mandi kan nggak harus mandi wajib, jadi saya memutuskan nggak mandi wajib. Cuman sekarang itu tiba-tiba saya jadi was-was gitu Ustadz. Nanti perhatikan ciri-ciri mani. Mani itu cairannya warnanya keruh, memiliki bau yang khas. Keluarnya dengan syahwat, keluar dengan memancar dan membuat lemas. Kalau ciri-cirinya seperti itu, maka dihukumi mani. Kalau tidak, maka bisa kemungkinannya itu madhi. Gitu. Nah itu dia, Ustadz, saya juga sekarang karena was-was tuh jadi tiba-tiba kayak takut apakah kemarin sudah memutuskan dengan benar atau tidak. Ya pokoknya ciri-cirinya seperti ini tadi yang saya sebutkan. Jangan diperhatikan. Oh, kalau memancar tuh maksudnya saya sih nggak merasa memancar ya Ustadz. Saya cuma berpikir, ini kayak saya mau membayangkan seperti ini, jangan-jangan nanti keluar cairan. Kan nggak kerasa tuh Ustadz, tapi pas saya cek benar ada cairan gitu, itu berarti kan nggak memancar ya Ustadz? Itu nggak memancar. Oh. Iya benar begitu sih Ustadz. Saya nggak merasa, cuman perasaan jangan-jangan keluar cairan, setelah saya cek benar keluar berarti nggak memancar. Ya. Berarti sudah benar ya Ustadz yang saya tidak mandi wajib. Iya, betul. Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Hani Abu Bay dulu itu tadi sudah duluan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Cintanya Ustaz yang tadi perkataannya Ibu Mas. Itu kan tadi beliau mengatakan ini soal itu dia melihatnya kan kemarin mati menggunakan mata telanjang ya Ustaz ya. Iya. Nah itu bagaimana dengan menggunakan suatu alat Ustaz? Padahal kan untuk perbandingan antara melihat dengan mata telanjang dengan alat kan mungkin untuk segi pengalinya itu kan lebih besar menggunakan alat. Gimana Ustaz? Dianggap sama. Oh dianggap sama ya? Iya. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Yang terkait ini dengan kita yang hukmu al-hakimi itu Hukum gimana Ustaz? Nanti jelasan.
Hukmul apa? Yang terkait hukmu al-hakimi. Yarfaul Yang khilaf. sedikit kayak gitu. Ya. Hukum hakim mengangkat perselisihannya. Dia seperti permasalahan tadi itu. Ada permasalahan hari raya, seharusnya kebersamaan, maka keputusan hakimnya nanti jadi pegangan. Gitu. Oh gitu. Ya Ustaz. Namun jazakallahu khairan. Iya, wa yakum, Allah barik fiik. Berikut lagi silakan. Mbak Babaim, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa Pak Ustadz mau menanyakan nih terkait surat Al-A'la ya. Ya. Ini kan ada ayat pertama yang menjelaskan Sabi Isma Robikal A'la. Ya. Kita disunahkan untuk membaca Subhana Robbi Al-A'la baik dalam sholat maupun di luar sholat ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, tapi kadang saya mendengar ya di ayat terakhir surat Al-A'la itu pas berjamaah itu yang bunyinya itu Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah itu ada jamaah yang baca Nabi Musa alaihissalam, itu ada sunnah juga? Tidak ada. Yang itu nggak ada. Oh iya udah baik. Ada ya Pak Ustadz ya, itu berarti dibuat bid'ah gitu Pak Ustadz ya. Iya. Baik, ya itu aja Pak Ustadz mau saya tanyakan ya. Syukran wa jazakallahu khairan. Wiyyakum. Berikut lagi silakan. Ummu Jahra Rumaiso, silahkan dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang haid lagi Ustaz. Saya haid bulan ini dari tanggal 16 sampai sekarang itu masih juga deres Ustaz. Apa ada batasnya Ustaz untuk hari lamanya? Soalnya biasanya saya cuma 7 hari Ustaz. Tapi masih keluar darah haid itu ya? Iya betul, karena waktu melahirkan 20 bulan yang lalu belum head sampai Januari 2021 ini saya baru head, itu Januari Februari headnya masih flag. Nah ini dari tanggal 12 2-3 hari masih flag, habis itu lancar Ustaz sampai sekarang. Berarti masih dianggap haid, Bu? Ada batasnya nggak Ustaz? Soalnya itu lagi penyesuaian sepertinya, belum stabil itu. Ibu baru punya kebiasaan haid, nanti kalau harinya keluar darah haid itu sudah sama untuk 3 bulan berturut-turut. Oh iya sih, tanggalnya masih beda-beda. Iya. Januari tanggal 22, Februari tanggal 24, nah bulan ini tanggal 16. Iya, nanti dia akan dianggap punya jadwal rutin ketika sudah 3 kali berturut-turut itu sama gitu. Atau hampir sama. Berarti ini didiamin aja sampai benar-benar selesai ya? Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Ya silakan. Ini saya mau tanya tentang bayar utang Ramadan Ustaz. Waktu tahun lalu sampai saat ini saya belum bayar. Ini udah sebentar lagi udah Ramadan lagi. Apa saya harus bayar fidyah dulu sebelum bayar utang Ustaz? Khawatir pada bayi atau khawatir pada diri sendiri? Diri sendiri Ustaz, karena pusing waktu itu. Tetap kodok. Kode ya Ustaz. Mau fidyah juga ibu tambahkan nggak apa-apa. Oh baik Ustaz. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan berikutnya lagi. Adik, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini pertanyaan dari tetangga Ustaz. Tetangga itu punya orang tua yang sudah sepuh sekali itu tidak bisa puasa saat Ramadan. Nah, tapi saat Ramadan itu tidak membayar fidyah, anak-anak kan tidak membayarkan fidyah. Tapi setelah Ramadan itu puasa orang tuanya itu dibagi sama anaknya. Kebetulan anaknya 3, jadi satu anak itu mempuasakan untuk bapaknya itu 10 hari 10 hari. Masih hidup nggak orang tuanya tadi? Masih, tapi memang sudah tidak bisa berpuasa.
Nggak tepat. Jadi tidak boleh ya Ustaz? Bayar fidyah. Harus fidyah aja. Oh begitu Ustaz. Kalau misalnya misalnya ada orang udah sehat di setengah bulan puasa dia meninggal. Terus kekurangan puasanya itu dibayarkan anaknya itu boleh Ustaz? Tidak sama sekali karena dia tidak punya kemampuan untuk qadha. Oh begitu. Jadi kalau tidak ada kesempatan untuk qadha maka tidak diganti fidyah, tidak diganti qadha juga gitu. Gitu. Jadi yang orang tua tadi harus anaknya bayarkan fidyah aja. Iya. Anaknya tidak usah bayarkan. Iya. Karena masih hidup jadi nggak bayarkan kayak gitu. Ya. Oh ya. Ya insya Allah nanti saya sampaikan Ustaz. Iya. Satu lagi ya Ustaz. Di Bukan teman saya itu kan ada satu masjid itu Ustaz. Itu masjid itu khusus untuk wanita. Jadi dari imamnya wanita. Jadi untuk sholat tarawih khususnya wanita. Nah saat sholat Idul Fitri itu juga imam dan yang khotbah itu seorang wanita. Nah ini yang tidak tepat. Tidak tepat yang sholat Idul Fitrinya. Kalau sholat tarawih tidak apa-apa. Oh iya sampai sholat Idul Fitri, Idul Adha itu memang yang khotbah juga perempuan semua, khusus Ya. gitu. Ya Allah, saya belum tahu dari perkataan salaf atau perbuatan mereka seperti itu. Yang buat silakan datangkan dalil. Oh gitu, oh iya Ustaz. Insya Allah nanti akan sampaikannya. Cukup Ustaz, jazakallahu khairan. Ayakum. Berikut lagi silakan dari Resen monggo. Oh Tinur Asifah, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya tentang saudara sepersusuan. Jadi adik saya itu melahirkan, tapi kondisinya tidak bisa menyusui. Misalkan ayah, nah bidannya itu menyuruh untuk anaknya itu disusukan ke temannya yang juga sama-sama melahirkan, sama-sama anak laki-laki. Sebut misalkan B. Nah kemudian saya bilang nanti bingung kalau misalkan ternyata di kemudian hari mereka anaknya si B yang perempuan ini suka sama si anaknya si A kata saya. Tapi kata bidannya yang disebut sepersusuan itu hanya 2 anak itu. Iya betul. Dengan adik-adiknya enggak Bu. Oh gitu. Iya. Misalkan anaknya si B ini perempuan. Jatuh cinta dengan anaknya si A yang boleh nikah. Boleh beneran? Iya. Tidak disesusuan. Mana saudara sepersusuannya coba Bu? Mana yang satu susu? Kan waktu nyusuin kan ke satu ibu itu si B ini. Iya adiknya nyusui juga sama. Adiknya si B nyusui juga sama ke satu ibu itu. Maksudnya anaknya si B ini misalkan ada 3. Iya kan? Yang nyusui siapa? Yang si B ini. Sebentar. Terus? Tunggu. Yang punya susu siapa? Ibu dari si B. Si B, Ibu dari si B ya? Oh saya kira dari ibu dari si A, saya salah tangkap. Ibu dari si B kan? Terus si A tadi ibunya nggak keluar susu, nyusui pada si B. Berarti dengan saudara-saudaranya saudara persusuan. Dengan saudara-saudara yang si B ini kan? Iya, bukan saudara-saudaranya, anak-anaknya si B karena satu susu semua. Iya kan, benar kan ya? Iya. Oh, udah karena ini saya agak sedikit selisih paham dan saya sudah nanya Ustadz yang satu masih nggak percaya juga, jadi coba kita tanya ke Ustadz besok, saya bilang gitu. Jadi, oh ya sudah Ustadz. Kan satu sumber susu Bu, jadi gampangannya ingatnya aja, kan sumber susunya satu. Nah, si A sumber susunya ini, terus anak-anaknya dari ibu ini, ibu yang diambil susunya tadi kan, nah sumber puting susunya satu. Maka semua jadi saudara sepersusuan. Itu aja kaidahnya gampang. Nah itu kecuali kalau ini saudara-saudaranya ini dengan nanti si A punya adik-adik lagi tapi tidak menyusui pada ibu B ini. Nah, maka bukan jadi saudara. Iya benar. Oh berarti ya udah oke. Terima kasih jazakallahu khair. Iya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Wah Dinda Sari. Dinda Sari kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, anak kan ada kerjasama sama beberapa pendidikan. Di situ anak mendapatkan fee 20% dari penjualan barangnya yang laku. Tapi anak tidak memegang barang gitu, hanya melalui gambar-gambar. Jadi anak boleh mengupload gambar-gambar produknya, lalu menjualnya melalui sosmed. Itu bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau bagaimana? Ibu marketing Barang berarti. tidak dimiliki gitu. Ibu Barang marketing. tidak dimiliki. Ibu marketing namanya itu. Oh gitu. Itu Wakil. apakah boleh, Ustaz? Marketing situ wakil. Wakil itu nggak mesti punya barang, Bu. Coba aja ibu masuk ke toko, itu pekerja-pekerjanya nggak jual barang, nggak punya barang, yang punya barang majikan tuh. Mereka boleh jual nggak? Iya boleh jual karena sudah diamanai. Oh gitu. Berarti ibu boleh jual dan boleh ambil untung. Meskipun tidak memegang barang, tidak punya barang, Ustaz ya. Yang tadi saya sudah sebutkan, orang yang di toko itu anak buahnya itu yang kerja, yang di kasir maupun yang di sana-sana dalam toko itu nggak punya barang, Bu. Dia nggak mungkin ngaku punya barang itu. Oh iya. Terus Posisinya yang kedua, sama. Ustaz, Iya. dari yang akan perjanjiannya itu, kalau Ana bisa merekrut, misalnya mengajak teman untuk menjualkan barangnya itu, Ana dapat 10% dari keuntungan. Apakah itu termasuk multi level atau bagaimana? Apakah boleh seperti itu? 10% dari keuntungan. Maksudnya kan ngajak teman gitu kan, ngajak teman ikut jualan yuk gitu. Nah itu Ana dapat, kalau dapat ngajak teman tuh dapat 10% gitu. Terus ada biaya keanggotaan atau tidak? Nggak ada, cuma ngajak aja gitu. Boleh. Oh boleh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Silakan Ibu pamitnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Azim, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Ana ini kan ketua salah satu organisasi wanita, Ustaz ya. Nah ini selama ini sering mengalami perbedaan pengelolaan awal puasa dan Idul Fitri, perbedaan dengan pemerintah. Sesuai dengan edaran pusat, maka Ana menghimbau kepada anggota Ana. Nah, setelah ikut kajian lebih kurang 5 tahun ini, Ana mengikuti pemerintah. Jadi masih sering berselisih, tapi Ana tidak menghimbau kepada. Ya gitu aja, Bu. Gitu aja cari aman. Jadi, nah maksudnya yang mau ditanyakan, apakah selama ini Ana berdosa tak telah menghimbau? Enggak, saya mau katakan berdosa tidak, tapi ibu serba dilema gitu. Jadi ya amannya tetap ikut pemerintah, tapi ini masalah dengan koordinasian gitu, itu beda lagi. Jadi setengahnya sembunyi-sembunyi, Tat. Iya, cari aman namanya itu, kurangi mudarat. Iya, sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu. Kalau orang nanya nggak jelas, saya ini apa dialih-alihkan lah pertanyaan anggota itu. Iya. Nggak dosa ya, Tat ya? Enggak. Ya, Cari aman. Ya. Ya. Yang kedua kan sering dengar ada istilah tadarusan, Tat, membaca Al-Quran bersama-sama, bergantian dengan teman-teman. Nah itu kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Kalau ini tidak ada tuntunannya, maka karena berdosa nggak? Enggak, boleh saja, Bu. Yang penting giliran bacanya gitu. Ya, yang satu baca, yang satu dengar, yang satu baca. Iya, boleh. Oh, ada yang bilang nggak boleh, bukan? Ya datangkan dalil kalau larang-larang gitu. Karena masuk dalam dalil wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah saling membaca Al-Quran. Itu namanya saling membaca Al-Quran seperti itu. Ya, yang satu membaca, yang satu dengar. Iya. Terus nanti kapan balik lagi? Iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya, Kak? Boleh. Oh ya Allah. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf tadi Ummu Alisa ya. Ummu Alisa bisa tanya tadi kelewat. Ya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Ustadz, saya punya kebiasaan kalau sebelum membaca Al-Fatihah itu saya baca ta'awudz Ustadz. Kalau di sholat itu boleh apa enggak Ustadz kalau terucap gitu ketika saya mengimami anak-anak? Lirih saja ta'awudznya. Ta'awudz dan iftitah lirih, nanti baru masuk bismillah, bisa jahar bisa tidak. Oh gitu. Berarti nggak membatalkan sholat? Tidak. Oh ya, terima kasih. Untuk yang kedua Ustadz, ini saya punya, ya maksudnya bukan saya ya, mbah saya dulu tuh ada mewakafkan musola di kampung. Itu karena areanya sempit, maka dibagi 2 sekat gitu Ustadz. Ruangannya itu untuk yang sebelah kanan itu laki-laki, jamaah laki-laki, dan sebelah kiri untuk jamaah perempuan. Alhamdulillah jamaahnya agak banyak, jadi selalu padat gitu Ustadz. Itu untuk biar maksudnya agar lebih banyak menampung jamaah gitu loh Ustadz. Tapi setelah saya ini ada ngaji itu, saya baru tahu kalau harusnya tuh saf laki-laki itu di depan gitu kan Ustadz. Kalau seperti itu bagaimana? Sementara itu udah berlangsung lama sejak saya masih kecil gitu Ustadz. Safnya sekarang gimana Bu? Sebelah kanan itu laki-laki, yang sebelah kiri perempuan gitu, dari secara hukum sih masih sah, tapi lebih aman kalau perempuan agak mundur ke belakang gitu, di belakang. Oh gitu. Jadi sah tapi ya Ustadz ya, cuman agak dimundurkan satu ini gitu ya Ustadz. Sah tapi mungkin dimulai dari belakang lebih aman, dimulai safnya dari belakang. Oh yang perempuan dimulai dari belakang iya, gitu ya Ustadz. Bisa, kalau bisa beri saran seperti itu. Ya sudah, nanti insya Allah saya sampaikan ke pengurusnya. Ya sudah, itu aja dulu Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi, silakan. Dihana, silakan dibukanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Izin bertanya, bagaimana ketentuan puasa untuk ibu hamil trimester pertama? Kapan bisa kita memutuskan untuk tidak puasa, dan kapan dan kalau misalnya pada hari itu kita memutuskan untuk puasa lalu tiba-tiba ada sesuatu, apakah boleh dibatalkan di tengah puasa wajib itu, di tengah hari itu? Segitu aja Ustaz. Wanitanya lagi hamil, trimester pertama ya. Berat nggak puasanya? Belum tahu, belum dijalani. Kalau memang berat, boleh. Dia coba latihan dulu. Kalau memang di tengah-tengah tidak kuat, boleh batalkan. Walaupun sudah berjalan ya, maksudnya sudah di awal. Nanti iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jazakallah Ustaz. Waalaikum. Baik, satu lagi. Umu Maryam, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi Ustaz, kan orang haid nggak ada batasnya. Kalau yang tadi lagi kebiasaan haidnya, kalau yang normal tuh batasnya berapa hari Ustaz? 6 atau 7. Oh bukan, soalnya dulu mana dibilang sama teman anak katanya 15 hari seperti itu. Itu namanya pendapat sebagian ulama membatasi maksimalnya. Batasi maksimalnya 15. Tapi kalau saya lebih memilih pendapat tidak dibatasi selama itu haid. Satu lagi Ustaz. Ya. Hukum keputihan tuh itu najis atau bukan sih Ustaz? Najis, dan nanti kalau keluar terus menerus maka dihukumi seperti darah istihadah. Yaitu tetap berarti, sholat. Harus wudu ya Ustaz? Wudu setiap kali mau sholat. Kalau menempel di misalkan celana itu memang harus dibersihkan dulu ya Ustaz? Baiknya dibersihkan dulu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, saya mohon maaf, kami cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi insya Allah di hari Senin ya. Jika ada pertanyaan belum saya jawab bisa tanyakan, atau besok pagi barangkali ada kesempatan untuk bertanya, silakan untuk bertanya pula. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, saya ingatkan ada daurah untuk remaja sore nanti lihat saja di media sosial, ada ini khusus untuk remaja dan kajiannya via Zoom saja. Ada infonya itu, ada form juga untuk daftar gratis, dan nanti dapat PDF-nya nanti agak siang baru nanti akan dikasih. Silakan untuk ikuti, dan besok untuk Sabtu dan Ahad ada daurah juga untuk sholat duha. Nanti tunggu infonya juga di media sosial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.